wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak hari ini? Tentunya sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kita belajar tematik lagi di pertemuan kedua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar banyak sekali ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semuanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Nah, yuk kita berdoa dulu. Isti'dadan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi 3 ya. Yang pertama matematika, yang itu mempelajari mengenai nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. Tentunya anak-anak sudah pernah kan ya? Atau masih belum dengar sama sekali? Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai nilai tempat ya. Nilai tempat apa itu? Nanti ada puluhan, ada ratusan, ada satuan. Nah, kita akan mempelajari itu. Nah, kalau untuk pembelajaran SBDP kita akan bernyanyi, menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan pelajari tentang PJOK, pengetahuan mengenai gerakan berjalan. Nah, ya anak-anak, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan belajar mengenai matematika. Coba Bu Guru ingin tahu apakah masih semangat ya kelas 2? Nah, harus selalu semangat meskipun belajar dari rumah, anak harus tetap semangat, tetap rajin ya. Nah, yuk kita belajar tepuk konsentrasi dulu. Bu Guru ingin tahu semangatnya, konsentrasinya. Ya, karena ketika kita belajar kita harus bisa fokus dulu. Kalau kita fokus, kita akan bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek, bu, cek, bu. Cek, cek, bu. Nah, anak-anak pernah kan ya waktu itu ya? Nah, waktu di kelas 1 sudah pernah diajari itu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek, bu, cek, bu. Bum, bum, cek, cek, bu. Nah, itu kita cek agar kita mengetahui anak-anak sudah konsentrasi apa belum. Ya. Ya, oke, kita akan pelajari dari matematika. Siapa yang pernah tahu apa itu nilai tempat? Nah, nilai tempat coba Bu Guru jelaskan. Nah, di halaman 5 buku Diknas Hidup Rukun, di sini ada contoh bacaan dan contoh nilai tempat. Ya, di sini ya. Coba Bu Guru baca dulu. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, ya kita pelajari. Di sini ada satu kelompok. Nah, anak-anak, ternyata satu kelompok itu adalah sama dengan 1 puluhan. Ya, contohnya dalam satu kelompok ini Bu Guru mempunyai 10 buku. Ya, Bu Guru mempunyai 10 buku. Nah, ini satu kelompok. Ya, jadi itu berarti puluhan. Nah, di sini juga ada 50-an sama dengan 50. 50-an sama dengan 50. Jadi, kalau kelompoknya ini ada 5, berarti 50 anak-anak ya. Ini kan hanya 1
ya. Contoh lagi. Di sini ada sekelompok buku. Sekelompok buku, sebentar ini 50. Kemudian bu guru punya, ini kalau ini bukan kelompok ya. Nah, ini 6, bukunya hanya ada 6, bukan sekelompok lagi. Nah, di sini 50. Kemudian kita hitung ya. Ada berapa yang ini ya, buku yang ini, ada berapa butir atau berapa buah, bukan berapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 50 tambah 6 berapa hasilnya? 56. Jadi yang 50 ini adalah puluhan, yang 6 ini adalah satuan. Jadi untuk nilai tempat puluhan dan satuan, nilai puluhan ada di baris pertama, nilai satuan ada di baris paling terakhir. Bu, gimana kalau semisal aku mau nambah dengan ratusan? Aku sudah paham kalau cuma 2 angka. Nah, Bu Guru beri contoh lagi, tinggal menambahkan 1 di angka depannya 5. Nah, yang ini adalah ratusan. Guru tulis lagi ya, biar lebih jelas ya. 156. 1 adalah ratusan, 5 ini adalah puluhan, kemudian yang paling terakhir adalah satuan. Jadi sudah ada 3, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kalau yang tadi hanya ada puluhan dan satuan. Jadi seperti itu ya. Kalau ada sekelompok buku, ada 10 kelompok. Nah, itu sudah ratusan. Ini kan hanya 50 kelompok. Jika Bu Nisa menambahkan lagi 5 kelompok lagi, 50 tambah 50 kan 100. Nah, itu sudah menjadi nilai tempat ratusan. Seperti itu. Bisa dipahami, anak-anak ya? Nah, itu adalah nilai tempat satuan. Nah, kalau tadi kan kelompok buku. Nah, sekarang kubus. Nah, kubus. Kubus. Bu Guru hapus dulu. Ya. Kubus, kalau kubus tidak gitu. Mudah dipahami. Nah, kalau kubus satu begini hanya 1 buah. Ya, kemudian kalau segini ya, ini adalah 1 kelompok ya. Ini isinya 10 kan ya. Jadi ini 1 kelompok. Kalau cuma 1 gini hanya satuan saja. Kalau ini puluhan. Ya. Kalau Bu Guru mau menambahkan lagi 10 kelompok. Ya, kita. Ini kan tadi satuan, karena dia hanya 1. Kalau ini, karena ini 1, 2, 3, 4, 10, jadi ini puluhan. Kalau ratusannya pun bisa gimana? Ratusannya kita menambahin 9 kelompok lagi. Contoh, ini 10 ya. Lagi 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Itu nanti hasilnya 100 kan. Nah, ini yang namanya ratusan. Jadi seperti itu ya. Nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan. Ya, bisa dicontohkan di dalam sebuah kubus. Di sini ada di halaman 7 anak-anak ya. 138. Jadi yang 100 adalah ratusan, yang paling tengah menempati nilai puluhan, kemudian yang satuan menempati nilai yang paling terakhir. Nah, itu matematika ya. Oke anak-anak, itu tentang matematika sekarang SBDP. Nah, di sini ada lagu Pramah dan Sopan. Yo, yang belum pernah tahu lagu Pramah dan Sopan diciptakan oleh Pak Dal. Pak Dal ini adalah bapak yang senang sekali menciptakan lagu anak. Ya, namanya 2 per 4. Ada yang tahu? Pernah tahu lagunya? Tahu. Ya, untuk Pramah dan Sopan lagunya bisa kalian perhatikan. Nah, nanti kita akan menentukan panjangnya yang sebelah mana, pendeknya yang sebelah mana. Nah, untuk lagunya seperti ini. Pramah dan Sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah
kita bisa menghafal lagunya, kita juga bisa belajar dengan cara menentukan panjang dan pendeknya. Ya, contoh, Bu Guru langsung di sini saja. Ya, ramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya, ini pendek. Jadi kita bisa memberi tanda titik. Nah ya, untuk tanda nada pendek kita memberikan titik. Kalau tanda panjang kita memberikan tanda garis ya. Bukannya congkak. Jadi ini tanda yang pendek dititikin congkak. Cong ini kan agak panjang jadi garis. Kak titik. Bukannya sombong. Karena bu ini agak panjang kita beri tanda garis, setelah itu titik semua karena pendek. Bukannya sombong. Kemudian yang disayangi handai dan taulan. Nah berarti yang di sini titik semua, taulan. Nah lan ini agak panjang ya, jadi yang panjang hanya belakang. Kemudian hanya anak yang tak pernah bohong. Berarti yang sini pendek semua, hanya dibohong saja yang panjang. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Ini titik semua karena pendek. Yang sopan panjang. Nah itu cara menentukan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Kemudian yang terakhir kita akan pelajari tentang gerakan berjalan. Nah di buku Dixons juga sudah dijelaskan, di sini sudah lengkap bukunya kalian ya. Di sini juga ada tentang gerakan berjalan. Nah ya, gerakan berjalan itu apa Bu Guru? Gerakan berjalan, jalan biasa. Gerakan berjalan ya, di contohnya di 38. Gerakan berjalan. Nah, berjalan ke depan. Bu Guru jalan ke depan. Kalau Bu Guru jalan ke samping kanan, maka berjalan ke samping kanan. 1, 2, 3 ya. Kemudian ke samping kiri. Nah, ke samping kiri. Kemudian ke belakang. Nah, itu ya. Itu adalah gerakan berjalan. Kemudian kalau gerakan berlari, nah tidak sama lagi ya. Itu sudah tidak di tempat lagi, artinya dia sudah berpindah tempat. Nah makanya waktu kelas 1 kita belajar lokomotor dan non. Perbedaannya adalah kalau lokomotor itu di tempat, kalau non kita berpindah tempat, seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Ya seperti itu. Itu adalah gerakan lokomotor yang contohnya seperti berjalan, berlari, melompat ya. Kalau tidak berpindah tempat, gerakannya seperti apa Bu Guru? Jalan di tempat, menekuk ya, seperti itu. Jadi tidak berpindah tempat, seperti itu ya. Anak bisa dipahami kira-kira? Nah oke, itu materi pelajaran kita hari ini. Bu Guru simpulkan dalam mempelajari nilai tempat, mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan, kita bisa melihatnya dari gambar. Tempat itu puluhan, ratusan, atau satuan. Jadi kalau hanya satu itu hanya satuan. Kalau berkelompok-kelompok itu namanya puluhan. Kalau berkelompoknya itu lebih banyak lagi karena ditambah lagi itu ratusan, gitu ya. Kalau untuk membedakan panjang dan pendek sebuah lagu itu kita bisa menggunakan tanda titik dan tanda panjang atau tanda garis ya. Nah, untuk gerakan berjalan, gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Misalnya kayak berjalan, berlari, melompat. Kalau tidak berpindah tempat, itu kita hanya seperti menekuk, berjalan di tempat, seperti itu ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mari sebelum diakhiri kita berdoa dulu agar apa yang sudah tadi Bu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Istidadan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.